Oke, nah, oke, nanti mungkin bahasanya ada 4, pertama TechSoup for non-profit, kemudian Google for non-profit, terus ada Microsoft for non-profit, kemudian, ada satu, istilah yang, mungkin bisa dipakai, yaitu access control. Ini masih ada beberapa penamaan, ada yang nama access control list, ada yang bilang user management, ada yang bilang, eee, izin gitu ya kalau bahasa Indonesianya izin, izin akses gitu. Oke, pertama kita ke TechSoup, pas ini IT support ya harusnya hilang itu ya. Jadi, eee, banyak ya, banyak organisasi di luar sana, itu yang membantu yayasan sosial atau non-profit. Ya bantuannya ada banyak, kalau istilahnya itu grant ya, grant, grant ini, bantuan sosial gitu, istilahnya ada banyak, eee, jenisnya ada banyak, ada yang berupa kredit itu di organisasinya, ada yang berupa potongan harga gitu. Eee, untuk yayasan lokal kita sendiri yang untuk hal-hal IT yang pernah di-apply itu adalah dari TechSoup. Untuk dari Facebook Grant sendiri, teman-teman kalau Google Facebook Grant for Non-Profit, nah gitu ada. Tapi, untuk Indonesia belum bisa, masih di Amerika. Terus grant-grant lain juga banyak gitu, seumpama dari kemarin saya lihat, jadi ada challenge gitu untuk hal pendidikan kalau juara dapat hadiah grant gitu ada juga, dan hal banyak lagi. Mungkin kita langsung masuk ke yang sudah kita coba ya, yaitu TechSoup. TechSoup itu apa? Ini saya websitenya TechSoup. Ini langsung TechSoup Indonesia ya. Jadi TechSoup ada yang global, memang dan global. Jadi TechSoup ini mereka memfasilitasi organisasi non-profit untuk mendapat akses, teknologi, gitu. Di sini ada banyak sebenarnya, eee, kayak apa, mau cari, software-software di sini ada. Biasanya diskon ya, bukan bukan yang full gratis, jadi tergantung, eee, software-nya gitu. Biasanya ada yang berbayar, tetap berbayar tapi ada potongan harga. Nah, ini gimana caranya? Caranya, daftar dulu, register, terus, registrasikan organisasinya, kemudian ajukan permohonan, kayak gitu. Nanti ada dokumen-dokumen yang perlu diupload. Untuk, Yasbil, Yasbin, Rubik, dan Lumina sendiri sudah terdaftar dan sudah, terkualifikasi. Untuk user-nya ini ada di kami, iya, keempat yayasan user-nya ada di kami, tapi istilahnya sudah terregistrasi semua dan bahkan sudah terkualifikasi di TechSoup. Kemudian setelah terkualifikasi oleh TechSoup apa, ya tadi, bisa mendapatkan, eee, apa, software-software dari, sini. Nanti teman-teman mungkin bisa cari kalau perlu dari masing-masing, yayasan perlu aksesnya juga bisa kita berikan aksesnya kayak gitu. Untuk Yasbil sendiri selain dari kami, Kubabi juga punya aksesnya. Tapi memang transaksinya di sini pakai kartu kredit biasanya. Kemarin saya Western Union, karena ada beberapa yang perlu bayar. Terus dari sini apa yang sudah kita dapat untuk semua keempat yayasan ini ya, jadi yang sudah dipakai itu ada tiga produk. Google for Non-Profit ini ketiga yayasan sudah pakai, keempat yayasan sudah pakai. Jadi Google Workspace, untuk non-profit. Karena memang Google, dia memberikan fasilitas non-profit kepada non-profit hanya bisa lewat TechSoup. Jadi kalau nggak lewat TechSoup, jadi TechSoup istilahnya badan pemverifikasiannya gitu. Nah, jadi Google sudah bisa, jadi Google for Non-Profit kita sudah pakai semua. Terus Microsoft for Non-Profit ini baru Rubik.
yang 3 yayasan yang lain belum diajukan, karena mungkin takutnya nggak kepake itu. Jadi tapi kalau ada request kita bisa ajukan sebenarnya. Tapi Rubik sudah kemarin coba-coba dan ternyata bisa dan sudah dipakai di beberapa sektor. Terus ada juga AWS Credit. AWS ini dari Amazon Web Service ya. Jadi ini yang membantu masang website dan lain-lain seperti itu, servernya. Nah, ini kita pakai, tapi ini kreditnya diambil dari Rubik untuk sekarang. Kreditnya pun banyak, sekitar $2.000 per tahun. Tapi awalnya harus bayar sekitar 3 jutaan. Kemarin sudah dipakai untuk pengembangan aplikasi, pengembangan website, dan lain-lain. Jadi secara end user-nya yayasan, kayak donatur dan lain-lain, tidak melihat secara langsung, tapi nanti melihatnya dalam bentuk aplikasi-aplikasi. Oke, itu tadi pengenalan untuk TechSoup yang pertama. Sekarang kita masuk ke Google for Non-Profit. Ini ke 4 yayasan sudah ada, yayasan lokal. Tapi saya masih aksesnya yang saya punya baru ketiga yayasan ya. Yasbin, Lumina, dan Rubik. Kalau aksesnya Yasbil itu ada di email yang yasbil.id. Yasbil.id @gmail.com. Akses Google for Non-Profit-nya Yasbil ada di email itu. Dan kemarin saya mau masuk, perlu verifikasi ke iPad-nya Kuba Abi, terus verifikasi ke handphone Lenovo-nya siapa, saya nggak tahu. Terus jadinya nggak bisa masuk gitu. Kita coba masuk ke Rubik ya. Jadi di sini teman-teman nanti akan saya jelaskan di akhir itu tentang akses kontrol tuh itu. Jadi manage administrator. Jadi siapa saja adminnya yang bisa masuk. Nah, ini kayak saya bisa masuk, kemudian Gatot Tabi bisa masuk, admin Yayasan Rubik sendiri bisa masuk, terus yayasanrubik@gmail.com juga bisa masuk ke sini. Tapi yang Yasbil kemarin baru sampai ke ownernya, belum dikasih akses ke lain. Nanti saya coba. Tadi itu kalau dari Yasbil, kemarin kalau nggak salah iPad, kalau bisa masuk ke email yang Yasbil ID @gmail.com, passwordnya itu ada, tapi harus verifikasi ke device apa itu yang belum bisa. Nah, jadi Google for Non-Profit sendiri ada memberikan beberapa fasilitas ya. Nah, ini ada 4 fasilitas. Jadi yang pertama Google Workspace for Non-Profit. Dulu namanya Google Suite, G Suite, tapi sekarang namanya jadi Google Workspace. Nah, di sini nanti yang kita bisa dapat email yang customized. Jadi kan ada saya dulu a.sahin@yasbil.org atau info@yasbil.org. Nah, itu karena kita sudah punya ini Google Workspace yang for non-profit. Kalau kita biasa nggak punya akses Google Workspace ini, kita nggak bisa buat customize email kayak gitu. Bisa, tapi nggak bisa login lewat Gmail. Nah, kan kita bisa login info@yasbil.org di Gmail biasa kan. Nah, itu karena sudah terhubung dengan Google Workspace. Kemudian ada juga Google Ad Grant. Ini masih sulit kalau di Indonesia, saya coba-coba belum dapat. Bahkan sebenarnya ini bagus sekali, ini bisa dapat $10.000 per bulan. Tapi belum bisa, susah. Yang ini YouTube for Non-Profit, kemarin yang Rubik saya udah daftarkan, sudah dapat, tapi belum pakai. Nggak tahu gimana, bagus pakainya gimana. Katanya bisa nyisipin link di video. Jadi bisa tinggal klik gitu. Tapi saya belum coba itu. Ini saya masukkan ke mengembangkan diri karena Rubik belum ada YouTube-nya. Nanti bisa diganti tapi ID-nya. Mungkin yang punya itu Yasbil TV ya. Nanti kalau bisa masuk ke sini bisa diaktifkan YouTube for non-profit-nya. Jadi nanti keuntungannya bisa, apa Bi nanti sama bedanya? Kalau yang saya baca itu ini nggak tahu ya,
dapat akses ke Kreator Academy. Ini nggak tahu apakah semua bisa akses ke sini kan enggak, Kreator Academy. Terus ada juga itu, kalau saya yang baca itu, jadi kan kalau video di YouTube itu kan nggak bisa nyisipin link gitu loh, Bi. Jadi ada kartu kalau nggak salah, kan kalau yang di samping itu ada watermark ya, samping kanan bawah satu video itu. Masih nggak loading-nya lama. Jadi kalau dalam satu video itu di bagian kanan bawah kan ada logo atau watermark itu. Tapi kalau diklik kan itu ngarahnya ke channelnya. Nah, saya baca itu kalau dapat ini dia bisa ngarahnya ke website langsung. Gitu. Jadi Oh, jadi ini apa namanya? Jadi secara apa namanya? Kayak mereka kasih storage ke kita yang khusus ke website kita gitu ya. ya kayak ngasih kartu, mereka bilangnya kartu sih, kartu yang bisa langsung ke ngelink ke website. Tapi saya belum pernah nyoba kalau ini. Terus bisa ini, saya nggak tahu ini apakah yang biasa nggak bisa akses atau gimana, tapi yang non profit bisa akses ke sini. Nggak tahu ini ada toolkit belajarnya kalau mau belajar di sini. Ini yang Creator Academy. Ada contoh-contoh, kalau di US kayak gitu mereka sudah pakai, jadi yang khusus non profit ada komunitasnya sendiri gitu. Sebenarnya ini juga belum signifikan menurut saya. Terus yang terakhir ada Google Map. Ini nanti lebih ke developer atau pemrograman. Jadi kalau mau buat program aplikasi bisa terhubung ke Google Map gitu. Jadi seumpama data orang yang mengajukan isoman gitu, nanti bisa dihubungkan ke Google Map, jadi keluar langsung di Google Map gitu. Tapi ini lebih ke developer. Ini juga belum diaktifkan. Kemarin sudah deh. Ini sudah aktif yang punya Rubik, tapi belum dipakai. Nah ini karena yang Rubik tempat uji cobanya, saya coba. Terus itu ya tadi keempat itunya. Mungkin nanti deh. Kita masuk ke Google Workspace ya, for non-profit. Apa bedanya Google Workspace ini dengan yang normal ya? Jadi mana ini? Ini. Jadi sebenarnya teman-teman kalau Google Workspace, kita yang bukan non-profit, kita dari luar gitu ya, pengen punya akun email yang bisa di-customize gitu, itu per bulan ada biayanya. Ini sekitar, ini diskonnya. Biasanya $6 per pengguna dan per bulan. Gitu. Jadi bayangkan aja sekitar 70.000 mungkin per bulan dan per orang gitu. Bahkan ini sekarang kalau Habibie tahu yang Yasbil itu banyak banget ini akunnya. Jadi Google Meet-nya bisa 100 orang. Emailnya tadi ya, email bisnis khusus, kemudian Google Drive-nya 30 GB. Kalau yang biasa 15 GB. Google Drive-nya 30 GB. Terus ada kontrol yang lain. Jadi dapat, kalau Google for Non-Profit itu dapat yang Business Starter ini secara gratis. Begitu. Jadi kalau mau buat email, nanti dari yayasan yang lain juga udah bisa. Bisa berapapun banyak emailnya. Sejauh ini saya belum tahu batasnya berapa. Tapi kan kemarin teman-teman dengar domain ya. Kalau yang ini bisa banyak domain juga. Jadi sebagai contoh ini ya, ini punyanya, saya dari sini aja gitu. Nah, tapi gimana cara buat emailnya itu? Nah, itu teman-teman buka Google Drive biasanya. Terus di sini ada konsol admin. Jadi nggak semua pakai email yayasan ya. Ini kan email yayasan pertama, Dr. Beta Labs. Nah, terus nanti di sini ada sebelah kiri bawah ini ada konsol admin. Jadi mungkin bisa pakai yang drive-nya info@yasbil.org atau yang salam.yasbin ya kalau nggak salah ya, yang on Diabi. Itu bisa masuk, klik sini, nanti akan dibuka ke ini namanya konsol admin.
Jadi ini tempatnya admin gitu. Jadi memang nggak semuanya diberikan akses gitu. Kalau jadi tadi akses kontrol gitu ya. Terus nanti di sini ada pengguna, terus langsung aja tambahkan pengguna. Tapi saya mau tanya, Bi. Ya, Eh, kalau kalau kita pakai email yang apa namanya yang ini workspace G Suite kayak gitu, dia kan apa namanya dalam artian yang pemegang workspace tersebut G Suite itu kan bisa ngutak-ngutik ini kan email yang di bawahnya, misalnya saya buat info itu dipegang orang. Nah, yang menjadi admin atasnya itu bisa apa ya, privasinya itu bisa tetap terjaga nggak? Kan katanya bisa diganti ininya, bisa diganti kata sandinya tanpa tahu yang si pengguna. Itu gimana, Bi? kalau dokumen di Google Drive dan email kita nggak bisa ngakses admin. Oh, cuma bisa ngakses apa aja, Bi? Kita cuma bisa tahu penggunaan Google Drive-nya sudah berapa banyak, itu bisa. Terus emailnya sudah berapa, kan email kan juga ada size-nya ya. Nah, emailnya sudah berapa banyak terpakainya size-nya itu bisa. Tapi kalau untuk isi email dan isi Google Drive itu kita nggak bisa. Dari admin nggak bisa lihat. Tapi kalau untuk apa reset kata sandi memang dari admin bisa, tapi ya reset aja. Jadi nanti reset gitu, terus kita kasih balik gitu. Kecuali kalau kita reset, terus kita masuk gitu loh. Nah itu kan beda cerita. Adminnya yang mungkin kurang itu. Jadi ini kayak ini kan penggunaan email nih kelihatan kan. Penggunaan email kelihatan, terus terakhir login kapan, statusnya aktif atau enggak gitu. Tapi kalau apa masuknya itu kan ya nggak bisa, itu tergantung admin ya, makanya adminnya juga nggak semua orang jadi admin gitu kan. Kayak gitu. Seumpama ini mau reset password gitu ya. Ini kan kita lihat, ini login aja belum, ini ada satu email yang belum login seumpama. Ya kita juga nggak tahu ini siapa, mungkin dulu. Terus kita mau reset kata sandi gitu. Biasanya kan lupa atau apa gitu kan. Harus ada solusi kan. Nah, kalau lupa tinggal bilang ke admin, nanti diresetin terus dikasih password yang baru. Setelah dikasih password yang baru, pasti pertama kali login itu disuruh ganti password gitu. Jadi setelah itu admin nggak tahu passwordnya. Jadi untuk secara keamanan ya, kalau kita menggunakan untuk misalnya untuk apa sih akun bank seperti itu tidak disarankan memakai email yang seperti ini ya. Iya sih. Nanti kan bisa kecuali kalau adminnya kita nggak tahu, nah itu bisa masalah sih kayak nanti. Password sih, PIN bank ya itu jangan nggak usah. Password, PIN itu nggak perlu disimpan di drive ini. Nanti di reset adminnya terus masuk lagi gitu. Celahnya di situ. Tapi kan itu ya itu berarti adminnya yang nakal. Iya, iya. Paham, paham. Nah, tapi kalau untuk urusan biasanya kalau saya bagi ya. Jadi kalau urusan Yasbil pakainya khusus email Yasbil. Nanti Google Drive-nya kan khusus. Kalau email yang Rubik pakai yang khusus Rubik. Jadi drive-nya nggak campur, nggak bingung. Dan untuk branding ya, kalau branding kan harus pakai itu. Ini branding kan belakangnya kalau bisa yang resmi dari yayasan harus punya. Tapi kalau untuk masalah pribadi, password itu nggak perlu dimasukkan ke drive-nya. Gitu ya, Bi? Mungkin tadi saya lanjutin untuk buatnya tadi ya masuk ke pengguna, terus di sini ada tambah pengguna. Udah nanti tinggal masukin nama depan, nama belakang, terus email utama. Nama yang belum punya ini siapa? Hijrah Habis sudah punya ini email Yasbil?
Halo, Hijrabi? Rivaldi sudah punya email Yasbil, Rivaldi? Belum, Bi. Nah, ini saya buat ini. Rivaldi. Oh, Diabi bisa langsung coba ya. Rivaldi Email apa? Email Yasbin ya, Bi ya? Ya, Abi buat masuk ke Yasbin ya, adminnya Yasbin. Oh iya, iya. Apa tadi Google Drive dulu, terus konsol admin. Rivaldi nama belakangnya apa, Rivaldi? Wijaya, Bi. Wijaya. Namanya rivaldi@yasbil.org ya. Nanti pun domain di belakangnya pun bisa banyak. Yasbil sendiri pun dia sudah dipakai di banyak domain ini. Semuanya dipakai oleh. Nah, saya yasbil.org ya. Nah, ini nanti jadi Rivaldi sudah bisa pakai Rivaldi. Coba Rivaldi buka Gmail. Oke, Bi. Terus saya WA itu ya, passwordnya. Saya chat aja lah. Chat. Passwordnya saya chat. Nah, bisa masuk ke itu. Udah bisa, Rivaldi? Oh, Diabi gimana? Sampai tahap apa? Sebentar, Bi. Ini wifi di sini jelek banget, Bi. Masih loading, Bi. Agak-agak berat emang, Bi. Sabar, Bi ya. Baru mau, Bi. Udah sampai mana, oh, Diabi? Abi berarti masuknya dari mana nih, Bi? Google Drive. Pakai user yang Abi pernah kirim itu, Bi ya? Ya, itu user yang saya kirim tuh ada akses adminnya. Oh, Masuk Google Drive, terus kiri bawah, terus tadi pengguna, terus tambah gitu. Bahkan hapus juga bisa ini nanti. Jadi istilahnya emailnya harus punya akses admin. Nanti bisa buat pengguna gitu. Sebenarnya tujuan utamanya memang marketing sih. Ya kan kalau kita dan workspace ya. Jadi kalau akses dokumen antar satu yayasan itu lebih aman gitu dari orang luar, jadi eksternal. Karena dokumennya nanti berpindah cuma di domain yayasan yang tadi aja gitu. Nah, itu tadi. Udah ya, Diabi, Rivaldi? Oke, Hijrabi juga itu ya. Saya buatkan ya, coba ya. Nanti saya kasih akses admin di emailnya Abi. Boleh, Bi, boleh, Bi. Nanti kalau ada abi-abi baru yang masuk bisa dibuatkan langsung ya. Izarabi juga. Kan dulu saya tanya Izarabi mau apa itu yang. Izarabi nama depan nama belakangnya saya tulis gimana ini? Hijrah Muhammad Maharomanya, Bi. Kasih Nur. Bentar Izarabi dulu. Hijrah
Hijrah muharram ya. Gini, boleh ya? Oke, Oh. Obi. Oke. Nah, ini ya, hijrah@yasbil.org. Di sini juga bisa ganti yang lain juga. Nanti kalau ada abi-abi yang punya website punya email yayasan yang lupa password atau gimana, bisa abi-abi reset dari sini ya. Itu passwordnya saya sudah chat Hijrabi. Bisa login dari Google Drive biasa ataupun Gmail. Nanti Hijrabi nanti ya saya buat ya. Jadi ini nanti juga ada domain yang lain yang udah terpasang di Yasbil. Kayak mengembangkan diri juga bisa. Jadi nanti mungkin Izarabi saya kasih yang mengembangkan diri. Gitu ya. Izarabi nanti tulis nama depan, nama belakang, sama email utamanya. Nanti saya buatin. Kunci di ini tas hijau. Maaf. Ada di situ. Yang bola orange. Nah, ini kan. Nah, saya stop dulu. Jadi emang kalau setiap masuk admin harus login. Izrabi udah bisa masuk? Belum, Bi. Lagi saya buka di komputer bentar. Ya, terus saya sekarang akses kontrolnya ya. Saya kasih peran admin. Nah, ini peran admin ke Hijrabi tadi. Kebanyakan sih bahannya kurang lebih sama. Nah, nanti di sini bisa kita lihat siapa mau jadi admin kayak gitu. Ini nge-live nanti saja ya. Terus bisa tambah domain di sini, Wiwi. Jadi nggak cuma @yasbil.org tapi bisa tadi @mengembangkandiri.com, bahkan mata air juga ikut di sini, @mataair.co, kemudian Orbital Lab juga ikut di sini. Jadi nanti kalau abi-abi buat website yang baru ada domainnya, bisa buat bisnis email juga dari Google Workspace for Non-Profit dari yayasan. Kalau batas domainnya sendiri kemarin yang terbaru saya lihat bisa sampai 600 domain bisa. Oke. Jadi bisa diekspor yang punya akses admin. Selanjutnya kita masuk ke Oke, itu dulu dari Google Workspace for Non-Profit. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Tadi gimana, Bi, cara akses ininya, Bi? Google Admin-nya? Oh, Abi belum saya kasih akses admin. Saya kasih akses admin dulu ya. Mau kasih akses. Lewatnya Google Drive, Bi. Ini Bi, Google Admin Bi. Oh, di Abi udah masuk? Ada masuk Google Admin Bi. Udah pakai apa nih? Pakai akun Salam Yasbin. Oh ya, terus Abi bisa buat apa? Buat email. Buat email ya? Ya, seumpama Saiful Abi dibuatin email ya. saiful@yasbin.co. Nah, itu kan bisa.
Oh, bisa bikin email. Ya, Buatkan email. Di bagian mana tuh, Bi? pengguna, Oh, terus mana tadi? Pengguna, ini. terus tambah pengguna nih, tambahkan pengguna baru. Oh, gitu. Abi buat Abi, terus siapa di situ? Saiful Abi. Nah, saya mau kasih akses adminnya. Oh iya. Di sini ada Nabil Sentosa, Bi ya. Ya, saya ada di situ juga. Tambahkan pengguna baru. Oh iya, oke, Bi. Nih ya, saya kasih admin. Sama kayak ini, Jawa Timur, Jawa Tengah nih di awal. Jadi kalau misalkan kita mau login email Yasbil kan ada tadi ini ya, kayak harus verifikasi ke HP. Itu bisa diganti nggak Bi HP-nya ke yang lain gitu? Yang mana, Bi? Yang email Yasbil tuh saya kemarin login harus pakai HP apa ya, Lenovo gitu. Yasbil.id ya? Iya, Ya, itu juga. itu bisa diganti nggak sih Bi? Harus HP-nya login dulu, Bi. Nanti baru itu diganti. Udah berhasil login, Bi? nggak bisa kemarin. Kayaknya HP-nya ada di Kuba Abi gitu atau di Abi ya? Iya. Nggak bisa saya harus itu dulu. Karena itu emailnya bukan email itu ya. Bukan email bisnis. Oh iya beda Bi ya. @ .id ya. Gmail kan. Iya, Yasbil.id @Gmail ya. Jadi nggak ada urusannya dengan Google Workspace yang @yasbil.org. Kalau yasbil.org bisa kita reset aja. Itu Iya. bisa. Tapi yang yasbil.id itu harus lewat handphonenya. Coba Bi, lewat Google Drive, terus di bagian kiri bawah udah ada konsol admin belum? Di refresh dulu. Yang hijrah Bi. Udah Bi, udah. Nah, nanti di situ Abi bisa nambah pengguna tadi ya. Terus reset password bisa, kemudian nambah domain. Gitu. Ini juga ada hal-hal lainnya juga ada, Abi bisa explore. Abi, untuk buat naruh tulis email sekundernya itu boleh bebas. Boleh, Ngaruh ya, Bi? kosongin juga nggak apa-apa. Gitu. Kosongin aja. Yang wajib nama depan, nama belakang, sama nama username-nya. Oh, gitu. Ada lagi pertanyaan masalah ini Google Workspace? Nah, bedanya lagi kalau yang Google Workspace di yayasan, semuanya bisa akses ya. Coba buka Google Drive, pakai email yayasan. Di situ ada Drive bersama. Nah, ini yang beda. Jadi, di yayasan ini bisa buat Drive bersama ini. Yang bisa diakses pengguna email yayasan. Kayak ini di sini saya ada beberapa Beta Labs mengembangkan diri. Mungkin yang di Rubik itu ada yayasan gitu juga. Jadi Yasbil mungkin juga bisa buat, terus nanti Mama yang diberi akses siapa saja gitu. Nanti bisa di sini. Drive bersama. Mungkin bisa dicoba dari Yasbil dan Yasmin. Jadi nggak perlu buat di drive kita terus setiap buat share gitu nggak perlu, tapi buat aja di drive bersama dokumennya. Nanti di situ nggak perlu di share, udah share otomatis ke pengguna drive-nya gitu. Jadi semua yang di yayasan bisa diatur siapa yang bisa akses ke drive-nya.
Nah, itu juga salah satu kelebihan di sini. Google Workspace di yayasan. Selain 30 GB ya ini. 30 GB. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin untuk Google Workspace? Google Meet-nya juga bisa ya, 100 orang tadi, tapi nggak bisa record. Itu jadi kendala. Google Meet. Tapi bisa breakout room kalau Google Meet. Oke, mungkin kalau nggak ada, kita lanjut ke Microsoft for Non-Profit. Nah, jadi selain Google, Microsoft juga ngasih bantuan ke non-profit. Tapi ini yang baru pakai Rubik. Nanti kalau Yasbil atau Yasbin mau pakai, bisa coba sendiri atau kalau perlu bantuan juga bisa, lewatnya sama TechSoup. Login akun loginnya di saya, di Kuba Abi untuk Yasbil juga ada. Nanti dari sini request ke Microsoft kalau perlu. Untuk Rubik sendiri yang kita pakai itu mana nih? Nah, ini tampilan admin center Microsoft. Kalau yang tadi kan konsol admin Google, ini admin centernya Microsoft. Jadi di sini juga sama, bisa buat user, bisa buat email yang customize juga bisa. Bedanya mungkin karena Microsoft produknya ada banyak. Selama ini yang Rubik gunakan itu untuk Bimbi. Jadi ada email Bimbi. Itu sudah kemungkinan besar sudah ada akses ke Microsoft 365. Nih, Bimbi ini nggak tahu dipakai atau nggak tapi mereka sepertinya. Bimbi. Nah, ini redaksi mengembangkan diri juga ada akses di sini. Jadi apa saja aksesnya, seumpama kita lihat ya ini mengembangkan diri. Dia punya lisensi untuk aplikasi Microsoft yang ini. Jadi kan sekarang aplikasi Microsoft harus login itu ya, login user kayak gitu. Jadi kalau loginnya itu pakai email yang sudah punya akses, punya lisensi ini, nanti bisa login seperti biasa. Jadi nggak perlu crack-crackan. Nah ini kan redaksi @mengembangkandiri.com dia sudah ada akses ke Microsoft 365 Business. Ini ada Yayasan Rubik ada 100 lisensi, baru kepake 24, 26. Terus yang lain ini belum tahu apa gunanya. Istilahnya yang cukup itu yang Microsoft 365. Jadi dia ada akses ke banyak itu ya. Microsoft Teams bisa, Office biasa bisa juga. Itu ada aksesnya. Oh ini banyak. Karena memang aplikasi Microsoft banyak, tapi kita nggak pernah pakai. Ini Microsoft Teams sebenarnya bisa dipakai, bisa recording, bisa breakout room, bisa yang lain. Tapi sepertinya Biabi lebih memilih Zoom karena perlu pembiasaan ya. Nah, kemudian untuk storage-nya sendiri, kalau Microsoft itu kan storage-nya dia di OneDrive. Jadi OneDrive-nya itu ada 1 tera, jadi memang lebih banyak. Kalau yang Google Drive kan 30 GB, tapi yang OneDrive ini 1 tera. Nah, ini saya harus login lagi. Oh enggak. Tera. Nah, ini file-file pribadi saya. Saya pakai ini. Kemudian ini sama nanti dengan yang tadi, bisa buat akun tadi saya udah bilang ya. Dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh aplikasinya di Microsoft, ada Word, Excel, OneDrive. Nah,
SharePoint, PowerPoint. Nah, ini sudah terbiasa ya. Ini formnya juga kemarin saya sempat buat form itu di Microsoft itu. Nah, kalau Google punya Google Form, Microsoft juga punya Microsoft Form. Karena penggunaannya nggak seluas Google, biasanya berat, tapi performanya menurut saya lebih bagus Microsoft. Tampilan UI-nya berbeda. Gitu. Itu untuk Microsoft. Sebenarnya kalau harganya sendiri, kalau kita beli ya, bukan dapat bantuan dari Microsoft, itu sekitar hampir 600.000 mungkin per tahun. Satu akun Microsoft 365 itu. Tapi ya, Microsoft memberi bantuan ke non-profit. Oke, kemudian selain itu juga ada Microsoft Azure, kalau teman-teman pernah dengar. Ini sistem cloud-nya Microsoft, dapat kredit sekitar $3.500 per tahun. Untuk Yayasan Rubik belum pakai ini, karena pakainya AWS. Belum ada yang bisa pakai. Jadi kalau dari Rubik ada yang bisa pakai, bisa dipakai. Oke, kemudian kita masuk ke akses kontrol ya. Nah, jadi di sini ada satu istilah yang namanya roles. Roles itu biasanya ada administrator sama yang biasa atau guest. Jadi paling sering dilihat itu di login komputer ya pertama kali. Itu kan biasanya ada beberapa user kayak gitu. Ada user yang punya akses administrator, ada user yang punya roles administrator, ada user yang dia cuma tamu, ada user yang dia nggak punya akses administrator, kayak gitu kan kalau login komputer. Nah, kalau di aplikasi-aplikasi yang sekarang, itu sebagian besar sudah seperti itu. Kayak tadi yang saya praktekkan, saya memberikan roles admin kepada hijrah@yasbil.org. Nah, itu kan memberikan roles. Jadi, organisasi Yasbil nggak perlu minta password dan email saya untuk jadi admin. Tapi saya berikan aja akses roles-nya ke salah satu istilahnya ABI yang baru. Nanti role saya bisa diambil gitu. Kalau saya udah pergi, role admin saya silahkan diambil. Nah, kayak gitu. Jadi yang ditransfer itu bukan password-nya, tapi perannya atau roles-nya. Beberapa sebagian besar kalau aplikasinya sudah cukup stabil itu punya kayak gitu. Contohnya di YouTube. Nah, tadi di Google saya udah contohkan ya. Kemudian contohnya lagi di ini tadi Google for Non-Profit. Google for Non-Profit. Nah, ini seumpama saya mau masuk ke Google for Non-Profit-nya Yasbin. Ya, lag. Oke, lag. Nah, ini. Kita ke YouTube dulu ya, YouTube. Nah, YouTube juga ada. YouTube namanya izin ya, bukan roles, bukan namanya izin. Jadi di sini YouTube juga bisa memberikan pengaturan izin. Seumpama ini saya masuk ke itu ya, channelnya mengembangkan diri. Kemudian untuk mengembangkan diri channel, saya kelola izinnya. Nah, ini harus login lagi. Sebentar. Nah, di sini kan terlihat mengembangkan diri channel itu ada beberapa orang yang bisa akses, yang punya roles di sana. Salah satunya saya. Jadi saya nggak perlu masuk pakai emailnya mengembangkan diri channel, tapi bisa masuk
pakai email saya. Itu nanti saya bisa mengakses mengembangkan diri channel. Ini Ali Sain Nabi saya sudah berikan aksesnya. Terus ada Sultan Nabi juga nanti jadi yang bagian upload di mengembangkan diri channel juga bisa. Menyimpan email dan password itu perlu, tapi kalau kita sedang aktif kayak gini, mungkin kita kasih roles-nya aja. Gitu. Jadi biar nggak perlu transfer password sering-sering, tapi transfer roles-nya. Mungkin bisa diterapkan di Yasbil TV, mungkin kalau ada editornya atau tukang uploadnya, bagian uploadnya itu lebih dari 1 atau 2 orang, lebih dari 1 orang, bisa diberikan aksesnya ke yang lain. Atau minimal AB-nya sendiri yang bagian upload itu punya akses ke sana. Jadi masuknya jangan pakai email Yasbil-nya, tapi pakai email pribadi. So, nanti jadinya seperti ini. Nanti kalau kita lihat di ini YouTube ya. Ini nanti di bagian akun, terus nanti ganti akun. Nah, di sini ada 2 channel YouTube. Yang atas ini channel YouTube saya sendiri, yang bawah channel YouTube-nya mengembangkan diri. Gitu nanti jadi tinggal ganti di situ. Itu untuk YouTube. Untuk Facebook sendiri juga sama. Menyimpan tadi nggak masalah, nggak ada masalah. Tapi untuk kegiatannya posting, sharing, memberikan komen itu kalau teman-teman sebagai admin itu usahakan pakai user pribadi, user sendiri yang berperan sebagai admin gitu, jangan akun adminnya sendiri. Contohnya ini sama, ini page-nya mengembangkan diri. Di sini yang buat page-nya itu Sultan Nabi. Ya, Rizwan Nabi. Tapi yang ada di page-nya, yang istilahnya pekerjanya, yang punya roles di sana itu ada saya sendiri, ada Izarabi, ada Sultan Nabi, ada Rizwan Nabi sendiri. Jadi Izarabi bisa posting, bisa sharing, bisa posting atas nama mengembangkan diri, bisa sharing atas nama mengembangkan diri, kayak gitu. Ini. Jadi nanti di bagian setting, di page bagian setting, di situ ada page role. Mungkin bisa diterapkan di page-nya Yasbil. Jadi nanti kalau ada ABI yang baru, mereka masuknya pakai akun pribadinya sendiri gitu. Belum keluar. Nanti di page role, kemudian assign new page role. Nah, nanti di sini bisa langsung tulis email, kemudian sebagai apa, terus nanti add. Nanti mereka harus confirm lewat email. Ini di Facebook. Tadi di YouTube bisa. Nah, ini kan terlihat existing page role. Ada Izarabi, saya, dan Sultan Nabi juga. Sesuai dengan role-nya masing-masing. Kemudian di WordPress juga ada. Nah, ini kan di WordPress-nya, ini saya masuk ke WordPress-nya Yasbil, tapi pakai akun saya, Nabil. Bukan pakai akun yang kemarin ya, Kuba ya. Hijrabi mungkin masih pakai, dan Hizbabi pakai akun Kuba. Tapi nanti di sini, nanti masuk dulu pakai akunnya Kubabi, nggak apa-apa. Terus di user, terus kemudian add new user. Tuh, ini kan dapat kelihatan ya, usernya siapa aja. Nanti, nah ini kan 2. Nanti tambah aja add new user sebagai administrator. Add new user sebagai administrator, pakai password Abi sendiri. Nah, nanti kalau Abi berinteraksi di WordPress-nya, pakai akun Abi. Gitu, nggak masalah di sini. Buat password dan lain-lain. Gitu. Terus jadikan apa? Ini ya, roles-nya jangan lupa ini diganti ke administrator atau editor. Di sini juga di mengembangkan diri, saya, Odiabi, terus Rizwan Nabi, di sana juga ada akses sebagai editor. Jadi cuma bisa ngepost. Kalau administrator dia bisa ganti layout, ganti menu, ganti header, dan lain-lain. Tapi kalau editor dia biasanya cuma posting. Nah, sesuai dengan kebutuhan, biar nggak salah ngeklik ataupun gimana.
Oke. Itu tadi ini apa WordPress ya. WordPress ada. Kemudian mungkin itu yang penting. Jadi memang sebagian besar sekarang aplikasi-aplikasi di internet itu ada bagian di setting user atau setting akses atau setting roles itu pasti ada. Terus di sana kita buat, jadi kita biasakan untuk transfer roles bukan transfer password. Nanti takutnya kan ada nggak tahu kemana kayak gitu nanti. Takut yang ditakutkan kan gitu, tapi kalau transfer password juga bisa. Nyimpan password nggak ada masalah. Tapi kadang kan beberapa perlu second authentication itu ya. Jadi kan kalau meskipun saya bisa buka di device lain dengan password yang benar, tapi harus authentication, saya harus verifikasi ke mana dulu. Tapi kalau kita masuk pakai akun sendiri yang sudah punya roles-nya itu kan verification-nya bisa mudah. HP-nya kita bawa terus, HP kita sendiri soalnya. Itu yang membedakan paling. Kemudian itu tadi akses dan kontrol. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini, silahkan. Diami, Jirabi. Udah paham ya, insya Allah. Paham ya, insya Allah ya. Insya Allah. Nanti di Jirabi juga ya. Nanti bisa dipraktekkan di YouTube mungkin ya, kalau di YesBuild YouTube, WordPress, terus tadi Google Workspace admin-nya, yang ya, kemudian aset digital. Jadi mungkin kita review, jadi dari awal kan kita harus pertama tahu, kemudian bagaimana mengaksesnya. Itu tadi. Ada website, Yasbin membuat diri, Rubik punya website, punya email, terus sosial medianya apa saja punya, passwordnya sudah di-save, tapi roles-nya dibagikan ke yang berkepentingan. Kemudian Google Workspace tadi saya sudah bagi akses adminnya ke Hijrahabi, Odiabi juga sudah bisa akses. Kalau Microsoft 365 memang belum. Kemudian ada satu aset lagi, ini donasi app. Ini yang sudah terpasang di Yasbuild. Kemarin mungkin ini sudah dipasang ke websitenya ya, jadi bisa direct dari website ke sini. Ini sudah terpasang ini bisa transaksi sampai akhir ke lewatnya nanti Midtrans namanya. Nah, ini kan di sini ada beberapa, ada kayak paket. Terus ini gimana cara buat paketnya gitu. Ini kan donatur yang lihat ya. Terus dari admin itu kayak gimana? Ini bisa buat campaign semua. Ini nggak ada campaign-nya, belum dibuat campaign-nya. Gimana cara buat campaign sama paketnya? Itu ada satu aset lagi websitenya itu yang ini mungkin saya stop recording.